Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin fin nar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Allah kembali bangunkan kita dari mati kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melangkahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa melangkahi ataupun orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan majelis kita ya, pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Imam At-Tirmidzi. Pada pagi hari ini kita sampai kepada babun ma jaa fi takhattumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan hadis-hadis bagaimana Rasulullah mengenakan cincin ya. Di bab sebelumnya disampaikan bahwasanya Rasulullah itu memiliki cincin, digunakan cincin oleh Rasulullah. Salah satu kegunaannya adalah untuk dijadikan stempel, jemaah yang dirahmati Allah. Stempel apabila Rasulullah itu mengirim surat-surat resmi dari Rasulullah kepada para penguasa-penguasa yang ada di sekitar Jazirah Arab, baik kepada penguasa Romawi ataupun penguasa ya Persia ataupun penguasa Oman, pokoknya penguasa-penguasa besar yang ada di sekitar Jazirah Arab ya. Kata para sahabat di hadis-hadis yang sebelumnya bahwasanya Muhammad fi satrin, kemudian Rasul fi satrin, kemudian Allah fi satrin ya. Jadi ada tulisannya di batu akiknya Rasulullah itu terukir Muhammad Rasulullah ya, yang dirahmati Allah. Lah pada kesempatan kali ini di sini bagaimana Rasul itu mengenakan cincinnya, di sebelah mana Rasul itu mengenakan cincinnya, apakah di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Ternyata di sini ada hadis ya, jumlahnya ya ada 9 hadis ya. Kemudian kalimatnya sama, redaksinya sama. Hadis ini pendek-pendek juga menerangkan tentang bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin itu di bagian jari tangan kanan beliau begitu. Cuma yang menjadi perhatian hadisnya sama, 9-9-nya sama, kemudian kalimatnya juga hampir sama, redaksinya juga sama, tetapi yang meriwayatkan berbeda-beda. Ya, artinya hadis ini adalah hadis yang bisa dikatakan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan
oleh banyak sahabat Rasulullah dari Rasulullah yang meriwayatkan tidak hanya satu. Kemudian maka karena yang meriwayatkan adalah banyak orang dari para kalangan sahabat Rasulullah, dinamakan hadis mutawatir, yang kemungkinan hadisnya itu yang kemungkinan para perawi-perawinya itu tidak mungkin berbohong. Dan bisa dipastikan hadisnya adalah hadis yang kuat karena perawinya banyak, ya. Dan salah satu kegunaan ataupun faidah dari hadis yang bernama hadis mutawatir adalah tidak mungkin hadis ini mengandung kebohongan karena yang meriwayatkan banyak orang, yaitu maksud daripada hadis mutawatir. Sebagaimana ucapan seseorang apabila dikutip oleh banyak orang kemudian disampaikan lagi kepada banyak orang, tentu akan menjadikan kalimat tersebut ya sulit untuk diingkari karena banyaknya orang yang mengutip kalimat tersebut, ya. Mari kita lihat hadis yang ingin kita sampaikan. Hadis yang pertama dari Ali bin Abi Thalib, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Kata Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah itu ya mengenakan cincin beliau, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Yalbasu khatamahu fi yaminihi, jadi di jemari bagian tangan kanan beliau, ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sedangkan jamaah yang dirahmati Allah, ada hadis juga yang disampaikan oleh Abi Rafi, ya. Kemudian apa kata Abi Rafi? Ra'aitu Abdullah bin Ja'far yatakhattamu fi yaminihi, ya. Kata Abi Rafi, aku melihat Abdullah bin Ja'far begitu, yatakhattamu fi yaminihi, ya, mengenakan cincin di jari sebelah kanan beliau. Wa qala Abdullah bin Ja'far, kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi, bahwasanya Rasulullah mengenakan cincin di tangan ataupun jari tangan sebelah kanan begitu. Jadi Abu Ja'far yang melihat Rasulullah, makanya Abu Ja'far juga langsung mengenakan cincin ya di sebelah kanan beliau. Hadis yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sama juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far, kalimatnya sama. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin di jemari sebelah tangan kanan beliau. Bahkan di hadis yang berikutnya Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir bin Abdullah juga meriwayatkan dari Rasulullah sama kalimatnya, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Hadisnya satu tapi banyak sahabat yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin ya di sebelah kanan beliau, ya, di bagian kanan, ya. Ya, sampai juga yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ya. Jadi ada Jabir, kemudian ada Abdullah bin Ja'far, ada Ali bin Abi Thalib, kemudian sampai juga kepada sahabat Ibnu Abbas, perawi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi, ya, mengenakan cincin di bagian kanannya. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian juga perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah itu disampaikan bahwa tidak hanya cincin yang beliau kenakan bagian kanan ataupun membiasakan mengawali dari bagian kanan. Kata Ibunda Aisyah bahwasanya kana yu'jibuhu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa sairi a'malihi, ya. Bahwasanya Rasulullah itu memang suka mengawali dari bagian kanan, ya, dari menyisir rambut, kemudian mengenakan sandal berjalan, mengawali dengan langkah bagian kanan, lantas juga dari ya sekian apa yang beliau kerjakan suka mengawali dari bagian kanan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hadis-hadis yang senada, ya, yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ja'far, kemudian Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW mengenakan cincinnya di jemari beliau bagian kanan, yang dirahmati Allah, atau tangan ya sebelah kanan beliau, ya, menandakan bahwasanya hadisnya pendek, kemudian yang meriwayatkan adalah sahabat yang banyak sebagaimana yang kami sampaikan di awal. Artinya hadis yang ini
namanya adalah hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang kemudian disampaikan kepada banyak orang begitu. Karena ada hadis yang lain yang bersifat namanya ahad, hadisnya yang meriwayatkan hanya satu orang kepada satu orang berikutnya, dan orang berikutnya meriwayatkan kepada beberapa orang berikutnya. Jemaah yang dirahmati Allah, jemaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.